Klinik Kesehatan Haji Indonesia melayani jemaah wafat sesuai dengan prosedur. KPU juga mencatat terdapat 3.000 pemilih pemula pada pilkada serentak tahun ini. Pengadilan Negeri Jambi membantah adakan mediasi sengketa tanah SD Negeri 212 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 22 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam info seputar Haji 2024. Jemaah Haji Indonesia yang sakit atau meninggal di Tanah Suci mendapat penanganan sesuai prosedur oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI. Sejauh ini pihak KKHI pun tidak mendapat laporan jenazah jemaah Haji Indonesia yang terlantar. Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI memastikan jemaah Haji Indonesia yang sakit atau meninggal di Tanah Suci mendapat penanganan sesuai prosedur. Hal ini menyusul viralnya video sejumlah jenazah jemaah haji terlantar di jalanan Mekah. Kabid Kesehatan Haji Kemenkes Dr. Indro Murwoko menjelaskan, berdasarkan laporan tenaga kesehatan yang ada di lapangan, jemaah yang sakit ataupun pingsan selalu mendapat tindakan sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Sejauh ini pihaknya tidak mendapat laporan jenazah jemaah haji Indonesia yang terlantar. Indro menegaskan, semua jemaah haji Indonesia, baik yang sakit atau wafat, dipastikan ditangani oleh petugas kesehatan sesuai prosedur. Selama ini, dari laporan dari tenaga kesehatan yang ada di lapangan, kita jemaah yang sakit yang kemudian ditemui ataupun pingsan selalu dilakukan treatment, dilakukan tindakan, kemudian dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Sejauh ini kita tidak mendapatkan laporan yang kemudian tidak ditangani. Kalau di berita kan hanya ditutupi kaun ihram gitu ya. Itu kita tidak mendapatkan laporan-laporan itu. Semua yang ditemui oleh tenaga kesehatan insya Allah dilakukan tindakan medis, dan kalau membutuhkan tindakan yang lebih lagi maka dirujuk ke fasilitas kesehatan dekat, baik di Poskes Arafah Mina maupun di Rumah Sakit Arab Saudi yang ada di sekitar situ. Indro juga menyampaikan data jemaah wafat yang dicatat KKHI hingga 19 Mei 2024 yakni 40 orang. 11 orang diantaranya wafat di Arafah dan 29 orang jemaah di Mina. Dari data tersebut jemaah yang wafat ada yang di tenda, di pos kesehatan, di Arafah dan Mina, di Jamarot dan Rumah Sakit Arab Saudi. Sebagian besar jemaah yang wafat akibat penyakit jantung, stroke, dan dehidrasi. Dari Mekah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat pada tahun ini menurun jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini merupakan hasil dari ikhtiar bersama, yakni istitoah kesehatan yang menjadi syarat pelunasan biaya haji menjadi salah satu kuncinya. Kementerian Agama mencatat hingga hari ke-39 operasional pelaksanaan ibadah haji, sebanyak 184 orang jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci. Secara kumulatif, jumlah ini menurun dibandingkan dengan kasus wafatnya jemaah haji tahun lalu yang mencapai 313 kasus. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama, 3 orang jemaah wafat di Jeddah, 19 orang jemaah wafat di Madinah, sementara sebanyak 128 orang meninggal di Mekah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan, menurunnya jumlah jemaah yang wafat merupakan hasil ikhtiar bersama. Istitoah kesehatan yang menjadi syarat pelunasan biaya haji menjadi salah satu kunci. Saya tidak mau bicara soal jamaah yang wafat dengan angka. Ya, sekali lagi ini soal nyawa. Ini soal nyawa, jadi rasanya kok bagaimana gitu kalau kita bicara nyawa dengan angka. Tetapi bahwa jamaah yang wafat tidak banyak seperti tahun lalu, iya.
tentu ini bagian dari ikhtiar bersama, ikhtiar jamaah yang menjaga dirinya dengan baik, menjaga asupan dengan baik, istirahat yang cukup, juga ikhtiar dari pemerintah. Jemaah haji yang wafat di Tanah Suci masih didominasi oleh jemaah lanjut usia lansia dengan jumlah 99 orang. Rentang usia jemaah lansia yang meninggal adalah 70 hingga 80 tahun, yaitu sebanyak 41 orang. Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Dakar Mekah mencatat komorbid jantung dan pneumonia atau gangguan paru-paru menjadi penyebab terbanyak wafatnya jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Aril Kahari melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah tiba di Mekah, serangkaian kegiatan ibadah haji telah dilakukan oleh para jemaah haji asal Provinsi Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan seorang jemaah haji asal Jambi, Bapak Muhammad Nuh. Ya, selamat siang Pak Muhammad Nuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Provinsi Jambi. Ya, Pak, rangkaian ibadah apa saja yang masih terus dilakukan para jemaah haji asal Provinsi Jambi? Alhamdulillah, setelah kita mengambil nafar tani, menyelesaikan tahlul awal di Mina dan Jumroh, kemudian kita pulang ke hotel, kemudian seluruh jamaah istirahat karena terlalu kelelahan ketika mau melentar jumroh. Kemudian baru hari ini, alhamdulillah di tanggal 22, para jamaah melaksanakan salah satu rukun haji yang terakhir, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan tahallul tani. Ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh para jemaah haji untuk bisa bertahan di cuaca yang cukup panas ini, Pak? Alhamdulillah, para jamaah itu memang artinya ketika diberikan ruang untuk istirahat, jadi betul-betul mereka istirahat untuk persiapan melakukan tawaf ifadah. Karena di tawaf ifadah ini barusan selesai, alhamdulillah kita bersama-sama jamaah melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kita melaksanakan sa'i, kemudian tahallul tani. Dengan berakhirnya tahallul tani, berakhirlah pelaksanaan rentetan segala rukun ibadah haji, wajib haji dan sunnah haji sudah dilaksanakan dengan sempurna. Baik Pak, untuk kegiatan esok hari, apa yang sudah dijadwalkan bagi para jemaah di sana Pak? Setelah jemaah melaksanakan rukun hajinya dan sudah selesai, kemudian beberapa hari ke depan mereka akan melakukan pertama ziarah di kota Mekah, kemudian mungkin akan wisata ke Taif dan Jeddah, kemudian akan melaksanakan umroh sunnah, umroh terus sampai nanti di akhir untuk ke Mina. Baik, ke Madinah. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nuh atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Ke informasi lainnya, Saudara, sebanyak 2.210 jemaah yang tergabung dalam 49 kelompok terbang akan diberangkatkan menuju ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sebelum diberangkatkan, para jemaah akan menginap 1 malam di Madinah. (2.210) jemaah yang tergabung dalam 49 kelompok terbang gelombang 1 akan kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sebelum diberangkatkan, para jemaah akan terlebih dahulu menginap 1 malam di Madinah. Keberangkatan perdana jemaah dari Mekah menuju Madinah akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 6 kloter. Kepala Daerah Kerja Madinah, Ali Masjumi menjelaskan, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH yang bertugas di Madinah sudah bergerak meninggalkan Mekah untuk mempersiapkan kepulangan jemaah haji. Mereka tiba di Madinah pada 20 Juni 2024 untuk mempersiapkan akomodasi hotel transit untuk jemaah yang akan pulang ke Indonesia maupun jemaah gelombang 2 yang akan tinggal di Madinah.
PPIH sudah berangkat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, dan insya Allah semua PPIH yang ada di sektor-sektor dari sektor 1 sampai sektor 5 termasuk sektor khusus Nabawi sudah kembali ke masing-masing tempatnya, kantornya, dan akan siap untuk melakukan persiapan terkait hotel-hotel yang transit yang akan digunakan oleh 49 kloter yang rencananya akan berangkat pulang melalui Madinah. Embarkasi dengan jumlah keberangkatan terbanyak adalah Solo sebanyak 24 kloter, disusul embarkasi Ujung Pandang 9 kloter, dan embarkasi Kuala Namu Medan sebanyak 7 kloter. Sedangkan embarkasi Padang dan Banjarmasin masing-masing 4 kloter. Sementara embarkasi Balikpapan 1 kloter. Dari Madinah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah sempat melambung tinggi, harga bahan pokok di Kota Jambi mulai stabil. Salah satunya harga cabai merah yang turun menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp60.000. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Seperti apa kondisi harga bahan pokok di pasaran Kota Jambi saat ini, Joko? Ya, terima kasih. Baik, dapat saya laporkan bahwa untuk saat ini kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi perlahan mulai turun. Hal ini disebabkan karena masuknya jumlah pasokan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Jambi. Dengan demikian, maka harga bahan pokok yang ada di pasar tradisional di Kota Jambi mulai stabil dan mulai terjangkau oleh masyarakat. Hal ini terjadi sejak sepekan setelah Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kemarin. Salah satunya harga cabai merah yang saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Terjadi penurunan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Hal ini membuat harga cabai yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. Begitu juga dengan harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian juga harga cabai rawit hijau yang dijual Rp40.000 per kilogram. Selain itu juga terjadi penurunan atau stabilitas pada harga bawang merah yang kini dijual Rp35.000, sementara harga sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Kemudian juga terjadi penurunan pada harga bawang putih yang kini dijual Rp36.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, juga terjadi penurunan harga pada daging ayam broiler yang kini dijual Rp32.000 per kilogramnya, sementara harga sebelumnya mencapai Rp36.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bahan pokok yang ada di Kota Jambi saat ini mulai stabil karena memang mulai terpenuhinya sejumlah pasokan yang ada di Pasar Aur Duri, kemudian Pasar Talang Banjar, dan Pasar Angso-Duo Kota Jambi. Sehingga masyarakat lebih terjangkau untuk membeli bahan pokok setelah pasca Idul Adha 1445 Hijriah kemarin. Demikian. Ya, Joko, lalu bagaimana upaya dari pemerintah Kota Jambi agar harga bahan pokok tetap terus stabil, Joko? Iya, memang upaya pemerintah Kota Jambi sendiri terus dilakukan, bahkan mereka terus memantau kondisi perkembangan harga setiap hari di pasar-pasar tradisional, baik itu Pasar Talang Banjar maupun Pasar Aur Duri Kota Jambi dan Pasar Angso Duo. Kemudian mereka juga meminimalisir jumlah pasokan yang ada di Kota Jambi. Jika terjadi kelangkaan ataupun lonjakan harga, maka pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menekan dan mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat terus meningkatkan daya belinya dan juga kebutuhan pasokan tetap terjaga, sehingga kebutuhan harga bahan pokok yang ada di Kota Jambi, baik itu cabai, bawang merah, maupun bahan pokok lainnya bisa tercukupi dan stabilitas harga tetap terjaga dengan baik. Demikian, kembali ke studio. Ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi agar bahan pokok tetap terus stabil. Terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Satu pekan libur sekolah, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi ditaksir mencapai 19.754 orang penumpang. Meski tidak signifikan, namun petugas bandara mencatat adanya sedikit peningkatan jumlah penumpang di libur Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah.
Memasuki libur sekolah, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mulai meningkat meski tidak signifikan. Manajer Airport Operational Service AP2 Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan adanya peningkatan jumlah penumpang dikarenakan mulai masuknya libur sekolah. Peningkatan terlihat di beberapa hari terakhir, seperti sebelum Hari Raya Idul Adha hingga beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan data sementara, 1 pekan terakhir jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi ditaksir mencapai 19.754 orang penumpang yang datang maupun pergi. Di Bandara Sultan Taha Jambi, di menjelang Hari Raya Idul Adha sampai setelah Hari Raya Idul Adha, dinyatakan pada saat ini kondisi normal, namun ada sedikit peningkatan di tanggal 15 hari Sabtu, Juni 2024, untuk kenaikan jumlah penumpang di angka 3.900 dan tidak terjadi lonjakan pada arus balik di tanggal 18 kemarin, bahwa penumpang dalam kondisi normal di angka di 2.800-an. Jadi menjelang Hari Raya dan setelah Hari Raya, untuk kondisi di Bandara Sultan Taha Jambi ini masih dikategorikan tidak terjadi lonjakan yang signifikan, dan juga menjelang libur anak sekolah masih belum terjadi lonjakan yang bisa dikatakan signifikan. Demikian disampaikan. Pihak bandara juga mengimbau masyarakat yang ingin bepergian keluar daerah agar datang lebih awal ke terminal pemberangkatan dan menyiapkan segala keperluan sebelum bepergian keluar daerah. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Memasuki musim kemarau saat ini dikhawatirkan memicu ancaman kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Pemkab Batanghari meminta peran serta perusahaan untuk bersiaga melakukan pencegahan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Batanghari kembali digalakkan pemerintah kabupaten. Selain masyarakat, pemerintah juga mengingatkan pihak perusahaan khususnya yang bergerak di bidang perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Zamzami, mengatakan berbagai imbauan pencegahan Karhutlah telah disampaikan kepada setiap perusahaan. Bahkan pihak perusahaan diminta untuk bersiaga dengan mempersiapkan berbagai peralatan pemadam kebakaran yang memadai. Apabila nanti ditemukan titik api di dalam areal maupun luar perusahaan, bisa segera diatasi. Pemerintah Kabupaten Batanghari menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini, mengingat cuaca panas di musim kemarau sangat rentan memicu terjadinya Karhutla. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi mulai petakan jumlah tempat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, KPU Kota Jambi mulai memetakan jumlah tempat pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Hasil sinkronisasi sementara terdapat 940 TPS yang tersebar di Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi mulai memetakan jumlah tempat pemungutan suara TPS pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2024. Sementara ini, baru 940 TPS yang terdata di Kota Jambi. KPU masih akan melakukan pencocokan dan penelitian pemuktakhiran untuk jumlah TPS, apakah akan bertambah atau berkurang. Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia, terkait Pilkada 2024, jumlah pemilih per TPS mencapai 600 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan pemilu 2024 kemarin yang hanya 300 pemilih per TPS. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan diperkirakan jumlah TPS akan bertambah. Pasalnya, data sementara ini belum termasuk tambahan TPS khusus yang ada di dalam lapas.
Untuk jumlah TPS untuk saat ini sementaranya ada 940. Itu tidak termasuk dalam TPS khusus nanti yang di lapas. Untuk sementara 940. Bang, itu sudah dilakukan pemetaan langsung? Untuk pemetaan sudah, sekarang ini lagi proses rekrutmen Pantarlih. KPU Kota Jambi juga berkoordinasi dengan unsur terkait untuk penetapan lokasi TPS, sehingga risiko atau kerawanan dalam pendistribusian logistik dapat diminimalisasi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024, KPU Bungo mencatat terdapat penambahan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 3.000 orang yang berasal dari pemilih pemula di Kabupaten Bungo. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo mencatat terjadi penambahan jumlah daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Penambahan DPT berasal dari pemilih pemula dengan jumlah 3.000 orang. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bungo Sri Hartati mengatakan penambahan jumlah pemilih pemula tersebut diketahui berdasarkan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri kepada KPU RI untuk diteruskan ke provinsi maupun KPU daerah. Pemilih pemula tersebut merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan mempunyai hak pilih, namun sebelumnya tidak termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Dari 3.000 pemilih pemula tersebut merupakan generasi Z, meskipun ada beberapa anggota TNI Polri yang baru memasuki masa pensiun, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Berdasarkan data DP4 yang kami terima, untuk jumlah pemilih pemula yang nantinya berumur 17 tahun pada tanggal 27 November 2024, itu sebanyak 3.000 pemilih. Untuk pemilih pemulanya, dan ini kemungkinan angkanya juga berubah, bisa menambah atau berkurang seiring dengan petugas pencoklitan nanti di data ulang dan dipalitkan datanya benar-benar dengan data real lapangan. Namun diperkirakan jumlah pemilih pemula bisa berkurang atau bertambah setelah dilakukan coklik data. Pantarlih yang akan dilantik pada tanggal 24 Juni nanti akan langsung turun ke setiap rumah untuk pencocokan data. Pihak KPU terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar para pemilih pemula segera mendapatkan KTP agar bisa menggunakan hak suaranya. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, jelang pemilihan kepala daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat gencar melakukan perekaman KTP elektronik khususnya bagi pemilih pemula. Data dari Disdukcapil, masih ada ribuan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat sore Didi. Sore, Cika. Berapakah sisa pemilih pemula yang belum melakukan perekaman saat ini? Baik, dapat saya laporkan kepada pemirsa TVRI Jambi bahwa mendekati masa pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan tanggal 27 November nanti, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat telah berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Barat. Terdapat sebanyak 4.689 DPT yang belum terekam maupun tercetak. Nah, dari jumlah tersebut didominasi oleh anak-anak muda, generasi muda yang berusia 17 tahun yang belum memiliki KTP atau belum merekam data sama sekali. Sedangkan selebihnya mereka yang terdata namun belum melakukan pencetakan KTP. Demikian juga. Ya, apa langkah yang dilakukan di Disdukcapil agar target perekaman bagi pemilih pemula ini bisa tercapai, Didi? Untuk mencapai perekaman itu maksimal pada pelaksanaan nanti, tim Dukcapil telah membentuk tim akan mendatangi simpul-simpul perekaman yang ada di desa maupun kecamatan, apalagi yang mereka sulit dengan akses transportasi darat, sehingga Dukcapil akan menjemput bola mendatangi desa-desa tersebut.
Ya, hingga saat ini pemerintah masih melakukan upaya jemput bola dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Terima kasih Didi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Saudara, panitia pemungutan suara atau PPS di 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi telah mengumumkan 1.140 pantarlih yang dinyatakan lolos untuk dilantik 24 Juni mendatang. Setelah pelantikan, para pantarlih akan langsung melakukan pencoklitan data. Dari 1.800 calon petugas pemutakhiran data pemilih pantarlih yang mendaftar untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan bupati-wakil bupati 2024, terdapat 660 orang yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi persyaratan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Desmara Dewi mengatakan, ratusan calon pantarlih yang gugur tersebut didominasi tidak adanya surat keterangan kesehatan. Selain itu ditemukan calon pantarlih yang terlibat dalam keanggotaan partai politik. Desmara berharap 1.140 pantarlih yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan segera dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelantikan dijadwalkan pada tanggal 24 Juni mendatang di masing-masing desa dan kelurahan. Tidak lengkap surat kesehatannya, ada juga mungkin dia bagian dari parpol, ada juga mungkin dia pengalaman yang kurang mapan segitu, dan hal-hal yang lain yang mungkin secara administrasi tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak mendukung segitu. Mereka yang terpilih ini sesuai dengan domisili? Ya, harus sesuai dengan domisili tempat mereka tinggal. Harus di desa masing-masing. Masa kerja pantarlih terhitung mulai 24 Juni hingga 25 Juli mendatang. Pantarlih bertugas melakukan pencocokan data kependudukan potensial pemilih pilkada. KPU berharap masyarakat mendukung masa pencoklitan yang akan dilakukan pantarlih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan perekrutan pantarlih untuk Pilkada tahun 2024 telah selesai dilakukan. Sebanyak 845 orang pantarlih akan bekerja melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih ke setiap rumah warga. Perekrutan pantarlih di Kabupaten Batanghari telah selesai dilaksanakan oleh PPS di 124 desa kelurahan. Petugas pantarlih akan bekerja dengan melakukan pendataan terhadap calon pemilih untuk 537 TPS. Total petugas yang akan melaksanakan proses pencocokan dan penelitian atau coklit sebanyak 845 orang. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, coklit ini bertujuan untuk memastikan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 yang dikeluarkan Kemendagri sesuai fakta di lapangan serta tidak ada kekeliruan. Pihak KPU menekankan kepada seluruh pantarlih dapat bekerja profesional dan serius dengan turun langsung ke rumah-rumah penduduk serta melakukan koordinasi kepada pihak bersangkutan, yakni calon pemilih yang masuk dalam DP4 tersebut. Nah, tugas-tugas pantarlih ini kan nanti akan diturunkan DP4 ya ke PPS, lalu PPS akan menyerahkan kepada pantarlih untuk mencoklit dan mendata, mencocokkan, cocok tak yang DP4 ini dengan yang aslinya. Sementara itu penerapan dengan sistem mendatangi rumah ke rumah sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya data pemilih ganda saat pilkada nanti yang dapat memicu terjadinya pelanggaran. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jambi bantah adakan mediasi sengketa tanah di bawah bangunan Sekolah Dasar Negeri 212. Hal ini dipastikan karena tidak adanya surat permohonan mediasi tersebut antara pemerintah kota dengan pemilik tanah. Pengadilan Negeri Jambi membantah adanya mediasi perkara sengketa tanah dan bangunan Sekolah Dasar Negeri 212 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi. Hal tersebut dipastikan karena tidak adanya surat permohonan mediasi kasus perkara tersebut. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suharjo menjelaskan, informasi yang beredar terkait Pengadilan Negeri Jambi akan melaksanakan upaya memprakarsai atau memfasilitasi mediasi antara pemerintah kota Jambi dengan pemilik tanah yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni kemarin itu tidak benar.
Saat ini, Pengadilan Negeri Jambi hanya menerima surat permohonan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Hukum Hubungan Masyarakat terkait permohonan penundaan eksekusi tanah. Karena di bawah bangunan SD Negeri 212 di RT 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi, ada tanah milik negara dan digunakan untuk aktivitas Pertamina. Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan 92-KMK.06-2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai barang milik negara. Baik, untuk mediasi informasinya tidak ada, ya. Belum ada katanya tanggal 20 Juni itu ya, belum ada, tidak ada. Pengadilan tidak ada memprakarsai ataupun menginisiasi atau melaksanakan mediasi. Saat ini pemerintah Kota Jambi terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di atas bangunan Sekolah Dasar Negeri 212 di Kecamatan Kota Baru Jambi. Segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Ini dilakukan setelah pemilik tanah memenangkan kepemilikan di persidangan dan meminta ganti rugi terkait perkara tersebut. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Jelang PPDB tingkat SD dan SMP, gerbang Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi masih dipagar seng. Meski demikian, Pemkot Jambi mengklaim pelaksanaan PPDB akan tetap berjalan dengan baik. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP, di Kota Jambi segera dibuka pada 26 Juni 2024. Tetapi gerbang Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi masih tertutup dan dipagari seng karena masih berkonflik. Meski demikian, pemerintah Kota Jambi pastikan pelaksanaan PPDB tetap berjalan dengan baik. Pasalnya pelaksanaan PPDB dilakukan secara online. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekda Kota Jambi Arituan saat rapat terbahas dengan anggota DPRD Kota Jambi. Pemerintah akan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, pelaksanaan PPDB juga akan dibuka di sekolah menggunakan gedung perpustakaan. Pasalnya satu gedung tersebut berdiri di atas tanah milik Pertamina yang masih digunakan. Ya, nanti kita koordinasikan lagi. Ya, nanti pihak pengadilan akan mungkin ada usul saran dari pihak legislatif, eksekutif, teman dari pihak kuasa hukum ahli waris. Kita duduk bersama. Tidak ada persoalan masalah itu kalau kita duduk bersama itu untuk kepentingan umum tidak selesai. Polemik SD Negeri 212 Kota Jambi itu disebabkan pemerintah Kota Jambi belum membayar ganti rugi tanah yang ditempati sekolah, sehingga Hermanto pemilik tanah memagari gerbang sekolah dengan seng. Joko TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari mendata sekolah yang kondisi sarana prasarananya dalam kategori rusak atau kurang baik. Hasil pendataan terdapat 50 sekolah dengan kondisi sarpras yang rusak. Saat ini masih banyak sekolah tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Batanghari yang kondisi sarana dan prasarananya masuk dalam kategori kurang baik atau rusak. Mayoritas kerusakan terdapat pada ruang kelas. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, dari total 224 satuan pendidikan tingkat SD maupun SMP, terdapat 50 sekolah yang fisik ruang belajarnya mengalami rusak sedang hingga berat. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Adi Saputra mengatakan, mayoritas ruang kelas sekolah yang rusak tersebut berada di 2 kecamatan, yakni Muara Bulian dan Batin 24. Namun demikian, untuk di tahun 2024 ini, pihaknya telah menganggarkan sebesar 17 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi perbaikan sarana prasarana sekolah yang rusak di 10 sekolah dasar dan 5 sekolah menengah pertama. Untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Batanghari, kita punya SD 216, SMP 62 sekolah negeri. Yang 50 sekolah yang rusak terdiri dari 37 SD, 13 SMP. Untuk tingkat kerusakan kategorinya itu kategori sedang. Adi juga mengatakan, sumber dana perbaikan berasal dari bantuan dana alokasi khusus Kemendikbud.
dengan harapan upaya perbaikan ini dapat sedikit mengurangi jumlah sarana prasarana sekolah yang rusak. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya SKK Migas PetroChina dan Pemkab Tanjab Barat gelar Literasi Expo 2024. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Mendukung program pemerintah, budaya gemar baca dan menulis, serta meningkatkan literasi di masyarakat, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Literasi Expo tahun 2024. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, kegiatan Literasi Expo merupakan bentuk peningkatan kualitas literasi dan indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Expo literasi ini sekaligus peluncuran karya cipta dalam bentuk antologi cerita rakyat dongeng, cerpen hasil karya anak-anak muda dan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan, pemerintah kabupaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah membuat pojok baca digital di beberapa dinas, seperti Disperindak, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, RSUD Daud Arif, dan Sekretariat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Bupati Anwar Sadat mengucapkan terima kasih kepada PetroChina International Jabung Ltd yang terus berkolaborasi bersama Pemkab dalam upaya peningkatan literasi. Hari ini kami meluncurkan Expo Literasi yang sudah berjalan di 2023 dan Expo Literasi ini dibingkai dalam bentuk antologi, baik cerita rakyat, cerpen, dan lain-lainnya yang merupakan dari hasil kearifan lokal masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena itu kami mengapresiasi ini karena kita menginginkan bahwa indeks literasi kita bisa meningkat, bisa naik, ya. Kemudian mendorong, mensupport masyarakat kita untuk gemar membaca, karena membaca ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas sebuah kabupaten masyarakat. Nah, karena itu kami mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus juga meluncing dari beberapa pojok baca yang ada di setiap dinas. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti masyarakat yang berkunjung di dinas-dinas terkait sampai menunggu juga bisa memanfaatkan waktu untuk membaca. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan, melalui kegiatan Literasi Expo ini diharapkan mampu meningkatkan dan menumbuhkan semangat generasi muda dalam membaca maupun menulis dan menghasilkan generasi muda yang memiliki wawasan dan pengetahuan sehingga mampu membuat kemajuan bagi daerah. Mas, atas pertanyaannya, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa kita sebagai perusahaan yang beroperasi di area Tanjung Jabung Barat, kita ikut bertanggung jawab ya dengan program peningkatan sumber daya manusia sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, dengan berharap bahwa dengan peningkatan sumber daya manusia ini meningkatkan minat baca, menambah ilmu pengetahuan, ke depan diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang peduli dengan kemampuan di daerahnya masing-masing, sehingga membuka visi dan misi mereka untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi di daerah. Ya. Jadi mulai dari kegiatan literasi ini sebetulnya tujuan utamanya adalah meningkatkan minat baca. Dengan membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Terus kemudian juga dengan adanya beberapa pojok baca yang dibangun di setiap instansi tadi, berharap bahwa tidak hanya dari lingkungan pelajar atau generasi muda, tetapi juga dari masyarakat luas bisa ikut menikmati fasilitas tersebut, dan pada akhirnya akan menambah ilmu pengetahuan dan membuka wawasan. Dengan terbukanya wawasan, insya Allah akan bisa menimbulkan ide-ide baru.
Guna meningkatkan minat baca dan literasi di Tanjung Jabung Barat, PetroChina International Jabung Ltd mendukung keberadaan pojok baca digital yang dibangun di beberapa instansi. Kegiatan Literasi Expo turut dihadiri CSR Superintendent Adrian Wibisono, CSR dan Komdev Supervisor PetroChina Jabung Ahmad Ramadlan, PJ Sekda Tanjung Jabung Barat, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Barat Erlinawati, serta para kepala OPD di lingkup kerja Pemkab Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin melantik 4 kepala organisasi perangkat daerah. Keempatnya yakni Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Sekda Merangin Fajarman melantik 5 orang pejabat tinggi Pratama di auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin. Mereka yang dilantik adalah Sobraini yang sebelumnya Kasatpol PP dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Dedi Darmantias yang sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dilantik menjadi Kepala Dinas Perikanan. Selain itu, Zainal Abidin yang sebelumnya staf ahli Bupati bidang keuangan, pengembangan perekonomian dan pembangunan dilantik menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan Slamet Sudarsono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilantik menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Sekda mengatakan terjadinya rotasi, mutasi, dan promosi jabatan itu semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan demi percepatan kemajuan Kabupaten Merangin ke depan. Sekda menjelaskan para pejabat yang dilantik tersebut ada yang sudah menduduki jabatan sebelumnya hampir 5 tahun dan ada juga yang sudah menduduki jabatan sebelumnya memasuki 5 tahun. Ada 2 program pemerintah pusat itu yang menjadi perhatian kita. Yang pertama itu penanganan kemiskinan ekstrim, yang kedua penanganan stunting. Nah, 2 kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan OPD-OPD yang tadi kita link seperti di perikanan, kemudian di tanaman pangan dan hortikultura. Ini yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pada kesempatan itu, Sekda juga melantik 1 orang pejabat tinggi Pratama, jabatan staf ahli Bupati bidang keuangan, pengembangan perekonomian dan pembangunan. Posisi tersebut diemban Irsadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan. Selain itu, Sekda juga melantik 2 orang pejabat fungsional, yakni Slamet Riyadi yang sebelumnya analis informasi dilantik menjadi pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Supriyanto yang sebelumnya penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa dilantik menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Hama orang-orang dan belalang menyerang belasan hektar tanaman padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar lomba pacu perahu dan ketek hias di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi. Bagaimana kemeriahan lomba pacu perahu dan ketek hias hari ini? Informasinya akan langsung dilaporkan oleh Yogi Aprilianto langsung dari kawasan Danau Sipin. Selamat sore, Yogi. Ya Yogi, bagaimana kemeriahan lomba pacu perahu dan ketek hias yang berlangsung hari ini? Dan bagaimana antusias pengunjung menyaksikan lomba pacu perahu ini, Yogi?
Baik, terima kasih Safety dan juga saudara dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan bahwasannya hingga saat ini atau sore ini masih diselenggarakan lomba pacu perahu maupun lomba ketek hias di kawasan Danau Sipin, di mana perlombaan ini itu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Jambi yang ke-78 maupun memperingati hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua yang ke-623 tahun. Dan di mana perlombaan pacu perahu dan ketek hias ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Jambi yang ke-78 itu dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Ibu Sri Purwaningsi. Dan perlombaan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tepatnya pada hari ini, yaitu tanggal 22 Juni 2024, mulai dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga sore ini. Dan juga dapat kami informasikan bahwasannya perlombaan pacu perahu dan juga ketek hias ini memiliki beberapa tipe lomba, yaitu yang pertama lomba pacu perahu tipe A, di mana pada tipe A ini dimeriahkan oleh 10 tim yang mana pesertanya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, dan masing-masing timnya itu berjumlah 25 orang. Kemudian yaitu pacu perahu tipe B, di mana pada tipe B ini itu dimeriahkan oleh 14 tim dan masing-masing tim itu beranggotakan 15 orang. Kemudian ada tipe pacu perahu emak-emak, di mana pada tipe pacu perahu emak-emak ini itu dimeriahkan oleh ibu-ibu maupun emak-emak yang berada di kawasan Danau Sipin maupun yang berada di wilayah Kota Jambi. Dan sebanyak 16 tim emak-emak yang mengikuti perlombaan pacu perahu tersebut. Kemudian yaitu lomba ketek hias, di mana perlombaan ketek hias ini itu diwajibkan bagi seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi. Sehingga seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi itu memeriahkan dengan ketek hias tersebut untuk diperlombakan, sehingga untuk memperebutkan piala Wali Kota Jambi dari PJ Bupati Wali Kota Jambi itu sendiri. Dan seluruh peserta nantinya akan memperebutkan hadiah senilai kurang lebih 140 juta yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Sementara Septi. Ya, lomba pacu perahu dan ketek hias yang berlangsung hari ini berlangsung dengan sangat meriah. Terima kasih Yogi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, tanaman padi usia 1 bulan di Kecamatan Geragai rentan terhadap serangan hama orong-orong. Pasalnya, hama tersebut menyerang pada malam hari. Hama orong-orong dan belalang mulai menyerang belasan hektar tanaman padi di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 1 pekan terakhir. Padahal petani baru memulai masa tanam di akhir bulan Mei 2024 lalu. Seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suwanto, mengatakan hama orong-orong menyerang tanaman padi sejak berusia 1 hingga 15 hari. Hama tersebut terjadi pada malam hari dengan cara memakan akar tanaman padi sehingga menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati. Salah satu pemicu terjadinya serangan hama orong-orong dan belalang lantaran areal persawahan mengalami kekurangan pasokan air. Serangan hama akan berkurang jika areal persawahan digenangi air yang cukup, karena orong-orong tidak bisa hidup di genangan air. Untuk membasmi hama, petani menyemprotkan racun hama dan glomit. Petani berharap pemerintah kabupaten dapat membantu mengantisipasi hal tersebut karena hama orong-orong kerap muncul pada saat usia padi masih muda. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. 2 desa di Kabupaten Saralangun hingga bulan Juni belum mengajukan pencairan dana desa tahap pertama tahun 2024. 2 desa tersebut yakni Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, dan Desa Pulau Buayo, Kecamatan Batin 8. Hal ini terjadi akibat terkendala penyampaian APBD tahun 2024.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun terus melakukan upaya penyelesaian masalah internal di tingkat desa, agar 2 desa yang belum melakukan pencairan dana desa segera melakukan pengajuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Mulyadi mengatakan, dari 2 desa yang belum melakukan pencairan dana desa, dipastikan Desa Pulau Buayo gagal mencairkan dana desa tahun 2024 karena terkendala masalah internal antara kepala desa dan BPD yang tidak kunjung selesai. Sementara Desa Pancakarya Kecamatan Limun sudah merampungkan penyampaian APBDes 2024. Mulyadi menjelaskan, pihaknya sudah memberikan batas waktu kepada Desa Pulau Buayo. Namun hingga batas waktu berakhir, Desa Pulau Buayo tidak menyerahkan APBDes sebagai syarat pencairan. Ya, kita tunggulah. Kita sudah upaya mengumpulkan mereka secara terpisah maupun serentak. Terakhir kemarin di ruang Paseka sudah dikumpulkan dari BPD dan perangkat desa dan kepala desa, termasuk dari KPPN Bangko hadir ya. Dan kita sepakat dengan waktu hari ini. Pada proses pencairan dana desa ada beberapa berkas yang harus dirampungkan pihak pemerintah desa. Salah satunya penyampaian APBDes tahun 2024. Sementara itu 170 desa sudah melakukan pencairan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.